Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Vera pada pembelajaran kali ini. Hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang pembelajaran tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum Ustazah mulai, jangan lupa kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Ingat, jangan lupa sholat duha ya. Baik, kali ini Ustazah akan menyampaikan video tentang sub 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Berikut penjelasannya. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Di sini ada bacaan tentang padi dan daur hidup padi. Silahkan kalian baca. Dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa padi itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena padi termasuk makanan pokok. Nah, dari bacaan tadi silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Di sini saya akan membantu nomor 1, apa isi bacaan di atas? Tahapan pertumbuhan tanaman padi. Nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Dan nasi itu berasal dari padi. Nomor 3, 4, 5 silahkan kalian jawab. Semua jawaban ada pada bacaan tadi. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih gabah itu. Nah, inilah gambar gabah. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, sagu, singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lain-lain. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sekitar rumah kalian ada tanaman mangga atau pisang. Saya akan memberitahu bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, caranya adalah 5W1H. Yang pertama, apa? Misalnya, apa itu tanaman padi? Siapa? Siapa yang menanam padi? Lalu, di mana? Di mana padi ditanam? Kapan padi bisa dipanen? Mengapa? Mengapa masyarakat Indonesia menanam padi? Bagaimana? Bagaimana cara masyarakat Indonesia menanam padi? Nah, seperti itu. Kalian bisa menggunakan 5W1H untuk membuat pertanyaan. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Di sini saya sudah mengisinya. Pertama-tama, direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Setelah itu, biji tadi akan tumbuh. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Setelah itu, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Begitu terus seterusnya. Itulah yang dinamakan daur hidup.
Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, menggunakan beras yang tidak berlebihan. Nah, seperti itu cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati. Ini ada bacaan, pantai dataran tinggi, dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya, kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Bijak menggunakan, merawat, memperindah. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanan? Adik Beni belum mau menghabiskan nasinya ketika malam, karena ia merasa kenyang. Lalu apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil makanan secukupnya. Untuk soal lainnya silahkan kalian jawab. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Ingat ya teman-teman, kita harus menghabiskan makanan kita.
Tahukah kalian bahwa nasi itu proses pembuatannya berliku-liku? Nah, berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Yang pertama, sawahnya dibajak, lalu padi ditanam, padi mulai berbiji. Setelah itu dipanen, tapi tidak berhenti di situ. Setelah dipanen, padi diambil dari sawah. Padi dijemur dan digiling. Biji padi siap jadi beras, lalu setelah itu nasi siap dimakan. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 132 hari. Lama kan ya teman-teman? Perhatikan gambar berikut. Gambar A dapat kita lihat ada seorang yang sedang menebang pohon. Gambar B ada anak cantik yang sedang menanam pohon. Lalu ada anak laki-laki yang merusak tanaman. Nah, saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Amati kolase berikut. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahan-bahannya seperti ini. Silahkan kalian baca. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana membuat kolase. Silahkan menonton. Bahan-bahannya seperti di buku, daun-daun, batang tumbuhan, lem, lalu pensil, dan di sini saya menambahkan koin. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran kita pada tema 2 bahwa kita harus menghemat kertas? Di sini saya menggunakan kertas bekas. Pertama-tama saya akan membuat sketsa gambar. Seperti di buku, yaitu kupu-kupu. Maaf ya teman-teman, di sini gambarnya agak sedikit jelek karena saya kurang bisa menggambar. Lalu kita ambil batang tumbuhannya, kita rapikan, cari bagian yang sesuai. Kita potong. Kita membuat 4 batang tumbuhan ya teman-teman di sini. Nah, seperti ini, lalu kita tata sedemikian rupa. Setelah itu kita lem. Batangnya kita lem. Kita lekatkan pada kertas. Semuanya kita lem ya teman-teman batangnya. Setelah dilem, lalu kita ambil koin. Nah, koin di sini untuk merekatkan antara batang dan kertas. Kadang kalau lemnya kurang kuat itu nggak bisa rekat teman-teman. Di sini saya memakai koin untuk melekatkannya. Nah, seperti ini. Lakukan yang sama pada batang tumbuhan lainnya. Akan jadi seperti ini. Kita tunggu 2 menit. Setelah itu kita angkat. Setelah kita angkat, kita ambil daun. Daunnya kita kasih lem. Lalu kita tempelkan di sekitar batang tumbuhan. Lakukan hal yang sama pada batang yang lain.
Nah, jadi seperti ini. Saya akan memperjelas, nah seperti ini. Silahkan mencoba. Kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Bola zigzag, silahkan kalian baca. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengerti? Nah, di sini saya akan membuat sedikit pengertian tentang bola zigzag. Bola zigzag itu mainnya seperti ini loh, teman-teman. Di sini ada bola. Kelihatan kan teman-teman bolanya? Nah, anak berbaju biru itu akan mengoper ke anak berbaju kuning. Nah, seperti ini. Setelah itu baju kuning lempar ke baju ungu. Nah, seperti ini. Baju ungu lempar ke sebelah sini. Nah, seperti itu. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap bola tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. Satu bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan dan dilempar secara bersamaan sehingga permainan lebih menarik. Silahkan kalian mencoba permainan bola zigzag. Setelah kalian mencoba permainan bola zigzag, kalian pasti bisa menjawab halaman 18 sampai halaman 19. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Silahkan kalian baca. Oh, ini tulisannya sedikit kecil ya teman-teman. Saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Silahkan membaca. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Di sini saya akan menampilkan kesimpulan dari bacaan tadi. Bacaan tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar ada yang di atas tanah, ada yang di bawah tanah, dan ada juga yang menggantung. Pada pembelajaran berikutnya saya akan memberi contoh bagaimana akar di atas tanah, lalu tumbuhan apa saja yang akarnya di atas tanah, di dalam tanah, dan menggantung. Selain itu, akar berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan mineral, menyimpan cadangan makanan. Lalu, nah seperti ini gambar akar. Sekarang daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, gambar daun seperti ini. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Juga mengedarkan mineral dan air yang diserap akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Gambarnya seperti ini. Lalu buah. Fungsi buah adalah melindungi biji dan cadangan makanan buat biji berkecambah. Gambarnya seperti ini. Lalu biji. Biji di sini ada 2 ya teman-teman, monokotil biji berkeping 1 dan dikotil biji berkeping 2. Pada pembelajaran berikutnya saya akan membahas apa itu monokotil dan apa itu dikotil lebih dalam. Contoh-contohnya apa saja akan saya bahas pada video berikutnya.
Seperti ini gambarnya. Dapat kita lihat di situ adalah biji buah alpukat. Tahukah kamu bahwa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Silahkan kalian isi. Mungkin isinya bisa berupa daunnya, bisa berupa bunganya, bisa berupa akar. Kalian bisa tulis di sini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antaranya tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara lingkungan rumah Lani. Setelah kalian membaca tadi, maka jawab pertanyaan berikut ini. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitarmu? Kewajiban kita adalah merawat tanaman tersebut. Nah, untuk soal yang bawahnya silahkan kalian jawab. Nah, setelah mempelajari tema 3 sub 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, ingat ya, sayangi dan peduli terhadap hewan dan tumbuhan di lingkungan kita supaya kelestarian lingkungan terus terjaga. Demikian Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.